Baik, kembali lagi kita ke POMFA Podcast with YMM Fahi Uhamka. Di sini kita sudah bersama pemateri kita, yaitu Pak Harif Hamzah MA. Pak Harif Hamzah ini selaku dosen di kampus kita di Uhamka ya. Baiklah, saya akan membacakan CV dari Pak Harif Hamzah dulu ini. Riwayat pendidikannya itu SDN 03 Sukolilo Pati Jateng, lalu SMP Muhammadiyah 03 Pati Jateng, lalu SMP Muhammadiyah 2 Kudus Jateng, lalu MA Ma'ahid Kudus Jateng, lalu lain Ciputat, lalu SPS UIN Ciputat. Pengalaman organisasinya, yang pertama beliau OSIS di MA, lalu PII Kabupaten Kudus, IPM Kabupaten Kudus, IMM Cabang Ciputat, lalu DPD di IMM DKI. Ya, baiklah, di POMFA kemarin kita telah membahas mengenai IMM, esensi IMM. Lalu di POMFA kali ini kita akan membahas, yaitu dengan judul materi kita kali ini yaitu urgensi tauhid dalam kehidupan seorang muslim. Di sini kita sudah ditemani oleh Pak Harif Hamzah. Mungkin yang pertama dulu ya Pak ya. Di sini kan kita membahas tauhid. Boleh dijelaskan itu apa itu tauhid dan apa itu pentingnya bagi kita? Apa urgensinya bagi kita sebagai umat muslim itu? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Imawan siapa ini? Ilham Fadilah. Ilham. Jadi ini ada Ilham sama Fahmi yang hadir, alhamdulillah. Jadi yang pertama kita bicara dulu apa itu tauhid. Ya, tauhid itu kalau secara bahasa ya kalian tahu ya, wahada yuwahidu tauhidan. Jadi bentuk masdar dari fi'il madhi wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah mengesakan. Nah, itu satu akar kata dengan kata wahid. Wahidun itu satu gitu ya. Satu akar kata juga dengan kata ahad, satu. Jadi ada wahid, ada ahad. Nah, tauhid kalau sudah mendapatkan imbuhan, nah, tambahan gitu ya. Ilsulasi mazid biharfin, dari wahada menjadi wahada. Jadi kalau wahada itu satu, kalau wahada tauhid menjadi mensatukan, mengesakan. Jadi tauhid secara bahasa artinya mengesakan. Jadi kalau mengesakan itu berarti ya mensatukan. Mensatukan berarti tidak menduakan, tidak mentigakan dan seterusnya. Jadi hanya satu itu saja dan fokus di satu itu saja. Itu tauhid secara bahasa. Nah, lantas secara istilah tauhid itu apa? Tauhid adalah akidah Islam. Nah, singkatnya begitu ya. Jadi tauhid adalah akidah Islam. Jadi seorang Muslim, seorang Islam gitu, pasti dalam setiap agama itu kan pasti ada akidah. Akidah itu secara umum ya maknanya keyakinan. Ajaran inti dalam sebuah agama, ajaran dasar, ajaran akar dari sebuah agama, itu akidah. Nah, akidah dalam Islam itu adalah tauhid itu. Jadi ajaran dasar dalam Islam adalah mengesahkan Allah, itu tauhid itu. Nah, karena tauhid itu adalah akidah Islam, ajaran dasar dalam Islam, maka kita juga perlu tahu apa itu akidah. Nah, ini biar nyambung ya. Jadi akidah itu sendiri bisa berarti, akidah itu satu akar kata dengan kata akad. Nah, ini yang dari PS pasti sudah terbiasa ngobrolin akad ketika bicara kuliah fikih muamalah itu ya. Nah, akad, apa itu akad? Akad itu ya perjanjian. Akad itu perikatan, nah, gitu ya. Jadi kontrak, nah, gitulah, itu akad. Makanya kalau ada orang menikah, melakukan akad nikah, berarti dia melakukan perjanjian, perikatan. Ya. Tadinya nggak ada ikatan, jadi ada ikatan. Itu juga orang melakukan jual beli, berarti dia melakukan ikatan. Ya, akad jual beli berarti menjadi apa? Dia melakukan perikatan, perjanjian, kontrak jual beli. Nah, begitu juga dengan akidah. Akidah itu karena satu akar kata dengan akad, maka akidah juga bisa kita artikan sebagai perjanjian, perikatan, kontrak
Gitu. Nah, cuman dalam hal ini antara siapa dengan siapa. Nah, kalau namanya akad kan ada pihak-pihaknya ya. Nah, kalau akidah itu berarti kontrak, itu perikatan, perjanjian, akad antara manusia dengan Allah. Tidak hanya manusia ya, tapi juga jin. Jadi yang punya akidah itu manusia dan jin. Nah, hewan, tumbuhan memang tidak. Makanya nanti yang masuk surga atau masuk neraka itu ya manusia sama jin. Gitu ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Nah, itu. Kami sudah siapkan neraka jahanam itu bagi siapa? Banyak sekali jin dan manusia. Ini yang masuk neraka, masuk surga itu jin dan manusia. Jadi ya enakan jadi pohon, nggak perlu mikir nanti masuk neraka mau masuk surga di akhirat itu. Enakan jadi ayam, itu nggak mikir. Karena kita jadi manusia ada resiko. Nanti masuk surga atau masuk neraka. Karena apa? Karena kita ada akad dengan Allah. Gitu. Ada perjanjian dengan Allah, ada akidah gitu tadi. Nah, jadi akidah kita adalah perjanjian kita dengan Allah. Nah, apa itu akidah kita? Nah, kembali ke tadi ya, tauhid. Nah, gitu. Jadi apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya adalah tauhid, bahwasanya kita hanya akan mengesahkan Allah saja, tidak menduakannya. Jadi Tuhan itu hanya Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Sesembahan hanya Allah. Tidak ada yang lain. Pencipta dan pemelihara hanya Allah. Tidak ada yang lain. Makanya dulu kan mungkin kalian belajar tauhid kan ada tauhid uluhiyah, ya toh, tauhid rububiyah, ya, tauhid asma wa sifat, tauhid mulkiyah. Nah, itu silakan nanti dibuka-buka lagi ya. Nah, itu. Jadi yang hak disembah hanya Allah saja, tauhid uluhiyah. Yang mencipta dan memelihara alam semesta ini hanya Allah saja. Nggak ada duanya, nggak ada yang lain, nggak. Hanya Allah saja. Yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi dan isinya juga hanya Allah saja. Nah, itu tauhid. Nah, maka dalam tauhid itu, kalau kita sebagai orang Islam berakidah tauhid yang benar, maka segala aspek kehidupan kita harus dihubungkan dengan tauhid. Segala yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari harus dimotivasi oleh tauhid dan ditujukan untuk tauhid. Berarti motivasinya kita melakukan sesuatu apapun itu karena Allah dan ditujukan juga hanya untuk Allah, untuk mendapat ridho Allah. Nah, ini hati-hati nih, imawan, rajin banget puasa, gitu ya, rajin banget sholatnya khusyuk luar biasa, ngajinya, merdu sekali. Nah, tapi pas sholat, pas ngaji itu ternyata motivasinya, tujuannya ya Allah. Tapi juga ada yang lain. Nah, ada imawati di belakang. Nah, tauhid enggak itu? Enggak tauhid lagi itu. Karena motivasinya ternyata Allah iya, tapi selain Allah ada yang lain. Nah, berarti itu bukan mengesahkan namanya, tapi menduakan. Jadi ketika ngaji justru malah menduakan. Nah, kan gawat itu. Pas lagi sholat, mestinya tauhid Allah saja. Ternyata itu ada imawati cantik biar nanti senang sama saya. Nah, dua. Jadi motivasinya dua, tujuannya dua. Lah itu bukan tauhid lagi. Nah, kalau bukan tauhid berarti namanya apa? Syirik. Nah, kalian tahu semuanya syirik ya. Syirik itu apa? Dosa yang tidak terampuni. Allah menyatakan gimana itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu. Kalau Allah disekutukan, enggak bakal pernah diampuni. Tapi dosa lain selain syirik, mungkin Allah masih berkenan mengampuni. Nah, begitu bahaya itu. Nah, makanya kalau syirik gimana? La in asyrakta la yahbatunna amaluka, kan itu di ayat lain. Kalau kita syirik, menduakan, mentigakan, amal kita hapus. Jadi sholat tadi, khusyuk sekali, hapus, nggak ada nilainya. Ngaji merdu sekali, nggak ada nilainya di mata Allah, hapus. Kenapa? Karena menduakan. Nah, ini makanya tadi kalau ditanya tentang urgensi tauhid, nah tauhid itu urgen sekali. Urgen itu apa artinya? Mendesak. Ya, kalau mendesak itu kalau apa dulu bicara makosid syariah gitu ya. Ya, urgen itu berarti maslahah yang doruriyah. Jadi nggak bisa tidak harus ada sekarang juga.
gitu. Urgen itu begitu, doruri sifatnya. Gitu ya. Jadi urgensi tauhid apa? Ya urgen banget, harus ada dalam setiap aspek kehidupan kita, setiap aspek kegiatan kita, apapun itu. Allah harus selalu menjadi motivasi dan menjadi tujuan. Tanpa itu, nah berarti mungkin kita menduakan, mungkin kita mentigakan, atau jangan-jangan malah nggak mengakui Tuhan. Nah ini hati-hati ini, gitu ya. Ini lagi rame RUU HIP itu ya. Nah itu kacau itu. Nah ini itu tauhidnya hilang. Lele gimana ya, memang maaf ya, memang ateis kan itu. PKI, CS itu kan memang tidak mengakui Tuhan. Jadi Tuhan nggak dianggap. Nah kalau itu, kalau kayak maaf yang ateis itu nanti istilahnya bukan syirik, beda lagi, itu namanya mulhid. Nah, kalau mulhid itu berarti memang Allah ditiadakan, Tuhan nggak ada. Itu mulhid namanya. Tapi kalau syirik, Allah ada, Allah diakui, Allah dituju. Cuman ada yang lain lagi. Nah itu berarti syirik. Jadi orang sholat, ya karena Allah iya, tapi ternyata ada yang lain. Nah syirik namanya. Banyak ya orang pada jualan, orang jualan tuh pada minta jimat kemana itu ya, atau minta doa ke Pak Kiai, terus dibaca zikir malam-malam luar biasa di malam-malam tertentu, misalnya gitu ya. Nah pas zikir sholat malam itu tujuannya apa coba? Allah semata apa tidak? Kalau Allah semata tauhid namanya. Tapi kalau tujuannya juga biar jualannya lancar, nah, karena ini pesan dari Pak Kiai, nah berarti menduakan itu udah syirik itu. Nah, ya dohirnya mah sholat, dohirnya mah baca Quran, dohirnya dzikir sampai ribuan kali. Ya, dohirnya. Tapi nilai sejatinya apa? Enggak ada nilainya, karena hapus semua amal itu. Bahkan masuk kategori syirik. Nah, kalau udah syirik bagaimana? Selain amal hapus, juga apa? Dosa besar. Jadi mungkin itu ya urgensi. Kalau ditanya urgensi, nah, tauhid itu pengertiannya apa tadi? Di depan tadi itu yaitu perjanjian kita dengan Allah. Apa isi perjanjiannya? Yaitu tadi, mengesahkan Allah saja. Makanya kalau ini, kalau waktu belajar ibadah dulu, praktek ibadah kan selain Allahumma ba'id baini kan kalian juga diajari iftitah yang lain loh. Kan ada beberapa macam iftitah ya, doa iftitah itu. Nah salah satunya kan yang apa, wajah tu wajiyah itu kan nanti ada apa kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah itu sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, itu tauhid itu begitu. Allah saja. Nah kalau ada yang lain namanya syirik. Oke mungkin itu dulu awal, mungkin silakan, mungkin ada tanggapan lebih lanjut biar enak ngobrolnya ya. Ya. Silakan Fahmi, ya, Fadila, silakan. Berarti kan kita telah mengetahui bahwa tauhid sangat penting ya. Sangat penting bagi setiap umat muslim itu harus memiliki tauhid dalam dirinya, harus mengesahkan Allah yang hanya satu ini. Nah, setelah kita mengetahui apa ini pentingnya tauhid, setelah kita mengetahui dan mendapatkan apa yang harus kita lakukan saja, ada pertanyaan lagi di sini. Untuk Islam pada masa kini itu seperti apa ya terlihatnya? Seperti apa? Bagaimana perkembangan Islam pada masa-masa seperti ini? Kan sudah mulai banyak yang melencong sana sini. Mungkin bagaimana pandangan Bapak terhadap Islam pada masa saat ini, Pak? Ya, baik. Begini deh ya, memang zaman terus berjalan, waktu terus berjalan. Jadi kalau ngomongin isme, kalau ngomongin kepercayaan itu kan isme istilahnya ya, istilah kerennya isme. Nah, isme itu kan banyak sekali memang bermunculan, nah, gitu ya. Kalau isme kuno, nah, itu kan dulu ada namanya animisme, nah, gitu kan, dinamisme, politeisme dan seterusnya. Kemudian sampai kepada monoteisme. Monoteisme itu tauhid itu, gitu ya. Itu jadi sebelum tauhid itu ada isme yang kuno-kuno dulu, itu udah ditinggal semua itu. Nah cuman ternyata memang pasca monoteisme, kepercayaan hanya kepada satu Tuhan saja, yaitu tauhid tadi itu ternyata muncul isme-isme lanjutan.
seiring perkembangan zaman modern, nah, gitu ya. Manusia tambah pinter-pinter. Nah, kalau dulu kan masyarakatnya apa sebelum monoteisme itu kan masyarakatnya masih apa istilahnya itu primitif ya. Makanya tadi itu dinamisme, ada gunung meletus kuat sekali ya gitu. Terus langsung di apa disembah gunung itu karena punya kekuatan hebat. Apa lautan ombaknya gede, langsung disembah karena kuat. Habis itu terus animisme, oh berarti lautan itu ada yang nunggu, Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidulnya yang terus disembah kan gitu ya. Nah, itu dulu ketika masyarakat itu masih primitif. Ya cuman ternyata sekarang yang primitif masih banyak loh ya. Iya kan, yang nyembah gunung masih banyak toh. Yang nyembah laut masih banyak. Itu berarti warisan primitif. Nah, setelah monoteisme yang modern itu, ternyata kemudian muncul modernitas lanjutan. Yang nanti kadang diistilahkan neo-modernisme. Jadi modernisme baru atau modernisme pasca modern. Maka nanti kita lihat pasca modern itu muncul, pasca monoteisme nanti muncul ada misalnya apa? Sekulerisme, hedonisme, termasuk nanti ateisme tadi itu deh ya. Itu isme-isme semua itu. Gitu. Nah, saya ambil sedikit saja. Contoh misalnya sekulerisme. Sekulerisme itu apa? Secara umum sekulerisme itu paham keyakinan yang menyatakan bahwa dunia ini terpisah dari Tuhan. Gitu. Jadi mereka mengakui Tuhan, tapi Tuhan dipisahkan. Jadi Tuhan jangan ikut campur, nah gitulah kira-kira ya. Tuhan mah diakui, tapi Tuhan itu adanya di mana? Tuhan hanya ada di masjid. Tuhan hanya ada di di gereja. Di luar masjid, di luar gereja Tuhan nggak ada. Nah itu sekulerisme. Nah sekulerisme ini nanti klopnya itu dengan kapitalisme. Gitu. Coba lihat. Tahu biasa ngobrolin riba toh? Riba itu produknya siapa? Produk kapitalis kan? Produk kapitalis yang sekuler. Gitu. Kenapa? Harusnya kalau orang mau cari untung itu ya jangan nipu orang. Nyari untung itu jangan menyakiti orang, jangan mendolimi orang. Gitu. Tapi coba lihat prinsip kapitalis. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Nah, maka disitulah riba akhirnya. Yang penting saya untung gede, peduli amat. Kan gitu. Yang penting saya untung gede lah di situ. Kapitalis itu, maka kemudian klopnya dengan sekuleris. Loh, kamu nggak takut Tuhan, kamu menyakiti orang itu, mendolimi orang itu, nggak peduli amat. Tuhan nggak ada di sini. Tuhan itu adanya cuma di masjid. Gitu. Kalau mau ketemu Tuhan ya ke gereja. Kemarin ini pasar ini, nggak ada Tuhan di sini. Nah, gitu. Jadi paham ide ya. Begitu. Jadi sekulerisme itu, isme-isme lanjutan salah satunya itu. Makanya bagaimana dunia kapitalis ya sebut saja barat gitu ya. Waduh, ya penghisapan deh, dihisap gitu ya. Yang kecil kata Bang Haji Romai Rama itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah itu kapitalisme itu begitu. Nah, maka klopnya dengan apa tadi? Dengan sekulerisme. Tuhan dianggap ada, masjid dibangun gitu. Gereja dibangun ada gitu. Nah, cuman hanya untuk ketemu Tuhan. Tapi keluar dari masjid ada Tuhan udah ditinggal, jangan ikut ya Tuhan, saya mau ke pasar, jangan macam-macam, nanti saya nggak bisa nipu orang kalau kamu ikut. Nah, gitu. Jelas ya. Nah, coba bedain dengan monoteisme tadi, dengan tauhid. Allah dibawa terus. Di masjid ada Allah di hatinya, di sekolah ada Allah di hatinya, gitu ya, dalam perilakunya, di pasar juga begitu, ada terus. Nah, yang terjadi gimana? Nah, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, kan itu ya. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena Allah dibawa terus. Karena Allah ada terus, ikut terus, maka ketika kita mau melakukan kemungkaran, diingetin sama Allah, awas. Nah, karena Allah kita bawa terus. Kalau orang sekuler tadi itu, memang Allah ditinggal deh. Gitu. Memang sengaja nggak dibawa. Jangan ikut-ikut, kamu di sini aja Tuhan. Gitu. Makanya lihat di barat itu, gereja kan makin lama makin sepi ya. Banyak gereja yang jadi masjid loh ya. Di barat itu. Nah itu sekuler. Nah lah, terus orang Indonesia yang Muslim ini banyak yang sekuler enggak? Kayaknya mulai banyak itu. Kalau orang kok pejabat kok korupsi itu pasti sekuler.
ya kan? Yang korupsi itu pakai topi haji, mungkin dia pejabat dirjen haji, ya, gitu ya, pejabat di Kementerian Agama, loh itu kan agamawan itu, loh, tapi kok korupsi, ya berarti ya sekuler, gitu. Tuhan nggak diajak, Tuhan ditinggal, gitu. Itu yang sekuler contoh. Satu lagi yang ngomongin ateis nih, mumpung lagi rame yang ateis. Ateisme juga begitu. Nanti kalau tadi apa namanya sekulerisme itu cocoknya sama kapitalisme gitu ya. Nah kalau ateisme nanti cocoknya sama apa? Komunisme. Nah begitu. Jadi kalau ateisme kan kalau tadi sekuler Tuhan ada. Tuhan ada, diakui ada, cuman jangan macam-macam lah, Tuhan diam aja lah gitu. Tapi kalau ateisme, Tuhan nggak ada, nah udah, nggak ada emang nggak ada sama sekali, udah nggak ada urusan, nggak ada Tuhan itu, nah begitu. Jadi kalau ateisme itu ya mereka melakukan bebas mau apa saja, emang Tuhan nggak ada kok. Bahkan mungkin ya Tuhannya siapa ya, mereka itu Tuhannya, saya Tuhannya, saya yang menentukan, nah begitu. Itu ateisme. Makanya kan maaf dalam komunisme, sosialisme itu yang terjadi kan ya kalau idenya sih luar biasa bagus kan, pemerataan, sama rata, sama rasa, tidak boleh. Kalau tadi di kapitalisme, sekulerisme kan yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Tapi kalau di sosialisme kan katanya, cita-citanya itu kan biar sama rata. Jadi nggak ada yang kaya banget, nggak ada yang miskin banget gitu. Jadi relatif sama semua. Apa bisa begitu? Ya, kenyataannya kan enggak. Yang terjadi apa? Istilah mereka itu diktator proletariat. Nah begitu. Kalau kalian baca tentang Marxisme ya, ada istilah diktator proletariat. Jadi masyarakat sosialis yang sama rata sama rasa tadi dipimpin oleh seorang sosialis juga, tapi yang diktator, tapi diktator yang proletariat, diktator yang merakyat. Gimana ceritanya diktator merakyat? Gitu. Bohong. Jadi yang jadi Tuhan siapa ya? Diktatornya itu. Makanya lihat itu di Korea Utara itu. Mana ada orang berani lawan siapa namanya? Kim Jong Un. Nggak ada yang berani itu. Berani macam-macam dikit sikat. Udah nggak beda sama Fir'aun asli. Gitu. Dulu zaman Stalin, Lenin dulu di Rusia ya. Ya kayak gitu juga. Karena diktator dia Tuhan. Gitu deh. Nah, tinggal sekarang refleksinya ya dalam kehidupan kita sehari-hari gimana? Kita ini tauhidkah, monoteismekah, atau jangan-jangan kita ini sering jadi sekuler, atau bahkan kadang-kadang jadi ateis. Nah, begitu ya itu anunya. Mungkin sementara itu dulu saya jawabnya. Silakan, Fadilah. Dari pandangan Islam yang telah dipaparkan ya Pak ya, berarti di sini ada menyangkut paut tentang politik atau demokrasi di Indonesia, pasti kan berbau-bau Islam seperti ini. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, peranan Islam ini dalam demokrasi di Indonesia ini bagaimana Pak? Dalam demokrasi dan politik itu kan banyak dibawa-bawa tuh Islam Pak, bagaimana itu Pak? Oke, baik. Kalau saya melihat sederhana saja ya. Jadi sesuai dengan amanah founding father kita. Jadi orang tua kita yang mendirikan negara ini. Yang dulu ada di lembaga namanya Konstituante itu ya. Ya Bung Karno, ya Bung Hatta, ya Ki Bagus Hadikusumo, ya siapa lagi itu, ada banyak ya. Ada Kasman Singodimedjo itu tokoh-tokoh Muhammadiyah semua itu ya. Itu ya juga dari agama lain kan mereka semua mengamanahkan bahwa negara kita ini secara politis menganut demokrasi, tapi demokrasi yang bagaimana? Demokrasi Pancasila kan gitu akhirnya ya. Gitu. Pancasila itulah yang mereka rumuskan juga UUD 45. Jadi demokrasi kita, jadi gini, kalau di Barat, di Amerika kan demokrasi juga. Tapi demokrasi apa? Demokrasi ala Amerika, nggak tahu mereka menyebutnya demokrasi apa gitu ya. Tapi Indonesia demokrasi juga, tapi demokrasi Pancasila gitu. Nah, disitulah nanti nilai-nilai agama itu masuk dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat. Kenapa? Karena dasarnya Pancasila. Saya kira sederhana itu deh ya. Makanya sila pertama berketuhanan. Nah, jelas itu.
ketuhanan yang Maha Esa. Apa itu? Tauhid. Nah, balik-balik ke situ. Maka Pancasila harus dibawa. Kita ini umat Islam Indonesia, ya memang Pancasila. Sadar atau tidak sadar ya, ketika kita lahir, orang tua kita membisikkan apa? Bapak kita itu ketika kita lahir cenger, orang tua kita ngapain di telinga kita? Membisikkan apa? Pancasila yang dibisikkan tuh. Memang apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai keimanan kan? Ya memang dohirnya adzan suaranya gitu ya. Azan, orang tua kita azan di telinga kita. Tapi apa itu? Itu Pancasila itu. Gitu. Setelah itu apa? Allah hayya 'alas shalah gitu ya. Ayo kita sholat bareng-bareng kan gitu. Sholat bareng-bareng berarti apa? Shafnya yang bagus. Apa itu? Persatuan. Kan gitu. Persatuan Indonesia. Iya toh? Terus hayya 'alal falah. Mari kita apa berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan falah. Apa itu falah? Kemenangan, keberuntungan. Iya toh? Itu apa? Keadilan sosial kan. Kesejahteraan itu. Begitu. Jadi bagi kita clear Pancasila. Ini karena tadi disinggung politik-politik ya. Kaitan dengan ideologi negara. Pancasila ini final. Gitu. Dan Pancasila itu Islam. Jangan dikotomikan. Oh itu Pancasila itu bukan Islam. Saya mau bikin negara Islam. Negara Islam yang gimana? Negara Islam Indonesia itu ya ini kayak gini ini. Dasarnya Pancasila. Ini negara Islam ini. Emang negara apa ini? Kan gitu. Ya, negara Islam ya ini. Ya Pancasila itu emang mana dari Pancasila yang bertentangan sama Islam itu? Itu Al-Quran dan hadis semua itu. Cari dalilnya itu. Ketemu semua itu 5 sila itu. Masukin deh. Masuk semua itu. Enggak ada yang bertentangan satupun. Jadi negara Indonesia, demokrasi Pancasila gitu ya. Berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Ini negara Islam. Clear. Jangan diragukan itu. Dan jangan pernah berpaling dengan ideologi yang lain. Sesat nanti kita. Insya Allah sesat. Gitu ya. Ya tinggal tauhid kita jaga. Hati-hati jangan terperosok ke sekularisme. Hati-hati jangan terperosok ke ateisme. Atau bahkan mungkin terperosok ke ini tambah satu lagi ya, agnotisme. Pernah dengar agnostik? Apa ya? Agnostik itu apa ya? Peduli amat. Nah gitu. Tuhan ada, Tuhan nggak ada, peduli amat. Ya, itu agnostik. Orang-orang barat sudah mulai banyak yang agnostik. Nggak peduli. Gitu. Ya ada perdebatan antara ateis sama monoteis sama sekularis. Nah, kalau tadi ateis kan Tuhan nggak ada, kata mereka. Kalau kata agnostik apa? Peduli amat. Astagfirullahaladzim. Dia mau gimana kalau udah peduli amat? Saya enaknya ya. Itu turunan dari hedonis itu. Yang penting enak, yang penting nyaman, yang penting saya suka, yang penting saya senang itu. Ukuran kebaikan itu ketika saya senang. Kalau saya suka itu berarti baik. Nah gitu. Makanya peduli amat lu mau ngomong apa. Nah itu. Ngeri itu. Hati-hati ya generasi zaman sekarang ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur di barat ini kok kayaknya kok nilai-nilai keislaman mulai banyak muncul ya. Yang masuk Islam pun tambah banyak gitu ya. Tadi saya katakan gereja pada jadi masjid toh. Nah, ini kayaknya di Indonesia ini malah yang gawat ini, masjid-masjid banyak yang kosong, dibangun megah-megah. Lihat maaf nih, kalian nih IMM Jaksel punya masjid gede itu. Masjid At-Taqwa itu kalau subuh yang jamaah berapa? Coba masjid bagus-bagus gitu. Maghrib Isya yang jamaah berapa? Ya tahu. Ya alhamdulillah masih ada yang Jaksel. Maghrib Isya masih ada yang jamaah. Adik-adik imawan imawati IMM Jaksel. Ya cuman subuhnya ini belum. Nah itu harus hati-hati. Gitu. Mungkin itu aja ya, Fadilah ya. Ya silahkan kalau ada komentar. Ya mungkin cukup menjawab semua pertanyaannya. Tadi telah dipaparkan oleh Pak Arif Hamzah semuanya ya. Dari awal apa itu tauhid dan urgensinya bagi kita semua, lalu perkembangan Islam dan pandangan Islam di Indonesia ini.
dan yang terakhir itu pandangan demokrasi dalam Islam. Mungkin cukup itu saja ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Arif Hamzah yang telah mengisi podcast pada kali ini. Semoga semua materi dan penyampaian yang telah disampaikan bermanfaat. Baiklah, billahi fistabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.